Perhelatan Pilpres masih lama, namun setiap tokoh politik yang bertemu selalu diframing akan menjalin koalisi. Meskipun kita ketahui hal itu hanyalah sebuah opini, karena dalam politik semuanya serba mungkin. Seperti halnya pertemuan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ridwan Kamil yang kemudian dianggap pasangan yang cocok untuk maju di Pilpres 2024. Selain itu, di tempat lain juga ada pertemuan Airlangga Hartarto dengan Anies Baswedan. Dalam pertemuan tersebut, Anies mengenakan jaket berwarna kuning. Penafsiran yang muncul kemudian ada lampu hijau Anies akan bergabung dengan Golkar. Dilansir dari suara.com, Partai Amanat Nasional atau PAN membuka peluang untuk menduetkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Adanya peluang tersebut usai Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Ridwan Kamil pada Minggu 5 Desember. Pertemuan tersebut bahkan sempat diunggah di akun Instagram pribadi Zulfikar yakni _ Zul Hasan di hari yang sama. Mengenai peluang menduetkan Zulkifli Hasan dan Ridwan Kamil, tentu sangat mungkin. Pak Zul memiliki kapasitas sebagai ketum partai dengan segudang pengalaman. Di tingkat nasional, Kang Emil merupakan salah satu kepala daerah yang memiliki segudang prestasi dan selalu masuk 7 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi di sejumlah survei. Jadi peluang itu sangat ada, kata juru bicara Muda PAN, Dimas Prakoso Akbar kepada wartawan Rabu 8 Desember 2021. Dimas mengatakan, PAN sendiri berdasarkan hasil rapat kerja nasional atau Rakernas sudah menyatakan akan mengusung Zulhas sebagai capres di 2024. Namun, pihaknya juga tetap sambil memonitor aspirasi publik terkait dengan figur-figur potensial, salah satunya seperti Ridwan Kamil. Berdasarkan Rakernas tahun 2021, PAN mengusung Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai calon presiden di 2024. Tapi PAN adalah partai terbuka dan realistis, apalagi PT 20%. Nggak ada satupun parpol yang bisa mengusung capres secara sendirian, tuturnya. Lebih lanjut, Dimas mengatakan peluang RK diusung sebagai capres atau cawapres oleh partai politik sangat kecil apabila tidak menjadi kader. Ia pun menyarankan RK untuk segera masuk partai politik. PAN sendiri siap gelar karpet biru. Ridwan Kamil merupakan barang bagus untuk kontestasi 2024, tapi sepertinya untuk skala pilpres sangat kecil peluangnya bagi parpol-parpol untuk mau mengusung figur non-parpol, ungkapnya. Kita menyarankan Kang Emil kalau mau jadi capres-cawapres di 2024 segera masuk parpol. Apalagi beberapa waktu yang lalu beliau mengatakan mau masuk parpol di tahun 2022. PAN sangat terbuka dan antusias bagi Ridwan Kamil. Kita masih karpet biru buat beliau, imbuhnya. Sementara itu, diberitakan secara terpisah oleh FIFA.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dalam kesempatan itu, Anies tampak mengenakan jaket warna kuning, sinyal merapat. Ternyata, dua tokoh tersebut bertemu dalam rangka pembukaan Indonesia Wushu All-Games 2021 di Stadion Tenis Indoor Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Selasa 7 Desember 2021 malam. Airlangga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI. Mereka terlihat berbincang akrab. Anies mengenakan masker dan jaket berwarna kuning, sementara Airlangga memakai pakaian alat atlet Wushu. Bicara soal Wushu, Airlangga juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan keinginan PBWI untuk membangun pusat pelatihan Wushu Indonesia jika Anies memberikan fasilitas. Apalagi, Wushu DKI Jakarta menyumbangkan 14 medali emas bagi kontingen DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Nasional PON XS Papua 2021. Airlangga mengaku sudah mengecek adanya fasilitas sosial atau FASUS dan fasilitas umum atau FASUP yang berada di Citra Garden Cengkareng, Jakarta Barat yang bisa dimanfaatkan untuk membangun gedung pusat pelatihan Wushu Indonesia. Selama ini, Wushu itu seperti waktu saya dan Pak Anies kuliah di Yogyakarta, yaitu indekos-an. Sekarang sudah waktunya tidak diekos, tinggal diperintahkan saja, apalagi Wushu ada di Desain Besar Olahraga Nasional DBBON. Targetnya Olimpiade 2023. Selama ini, Wushu itu seperti waktu saya dan Pak Anies kuliah di Yogyakarta, yaitu indekosan. Sekarang sudah waktunya tidak indekos lagi, tinggal diperintahkan saja, apalagi Wushu ada di Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Targetnya Olimpiade 2032. Sekarang atlet kita rata-rata di bawah 12 tahun, sehingga Indonesia bisa dapat meraih emas di Olimpiade 2023. Kata Airlangga, Anies menyambut baik. Permintaan Airlangga itu disambut baik Anies. Bahkan Anies menyambut olahraga Wushu semakin populer dan juga berkontribusi besar bagi kontingen Jakarta di PON XS Papua 2021. Wushu cukup berkontribusi besar bagi Jakarta.
Bagian kami nanti membayar balik Jakarta, kontribusi buat WUSU. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan tempat. Insya Allah kita senang sekali Jakarta sebagai tempat pelatihan WUSU Indonesia, kata Anies. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang membuka secara resmi Indonesia WUSU All Games 2021 mengaku sangat gembira. Apalagi, Amali mendengar adanya keinginan Ketua Umum PBWI, Airlangga Hartarto, membangun training camp atau TC WUSU dan mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Malam ini saya benar-benar bahagia. Tadinya kami memiliki tempat untuk TC buat cabur yang masuk di BON. Kenapa saya berterima kasih? Karena tadi Pak Ketua Umum menyampaikan keinginan membangun TC sendiri dan keinginan Ketum itu mendapat sambutan. Terima kasih Pak Ketum dan juga terima kasih Pak Gubernur DKI Jakarta. Luar biasa kehadiran saya malam ini tidak sia-sia. Beban saya menjadi lebih ringan, kata Amali.